Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di WN Channel. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal SKB Guru Matematika SMP, SMA atau SMK dengan materi baru yaitu fungsi inverse. Jadi di sini kita akan membahas konsep dasar untuk mencari fungsi inverse dan cara cepatnya juga. Jadi teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like and subscribe ya. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa memberi manfaat dan menjadi pahala untuk kita. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini saya sudah sajikan 7 soal yang berbeda. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nomor 1, fx sama dengan x tambah 2. Jadi kita diminta untuk menentukan inverse-nya. Teman-teman harus ingat kembali, lambang dari inverse itu adalah pangkat minus 1. Jadi kalau fungsinya fx berarti f pangkat minus 1x. Ini lambang inverse-nya. Inverse ini sebenarnya artinya kebalikan ya teman-teman. Ya, jadi konsep dasarnya yang pertama kita bahas atau cara lamanya, kita jadikan dulu menjadi y sama dengan ini fungsinya berapa? X ditambah 2. Karena inverse ini adalah kebalikan dari yang tadi y menjadi sama dengan, kita harus menjadikan x sama dengan. Ya, jadi caranya y ini 2 ya teman-teman. X ini kita harus menjadikan x sama dengan, makanya y dikurang 2 karena 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi x. Ketika sudah menjadi x sama dengan, kita bisa langsung tuliskan fungsi dari inverse-nya. Fungsi inverse-nya yaitu sama dengan hasil dari x sama dengan ini, tapi y ini kita ubah kembali menjadi x. X dikurang 2. Jadi inilah hasil dari inverse-nya. Inverse dari fx sama dengan x tambah 2. Oke? Ini cara lama atau konsep dasarnya ya. Kita pindah ke cara cepatnya. Cara cepatnya, fx-nya kan x tambah 2. Sedangkan inverse itu adalah kebalikan. Inverse ini adalah kebalikan ya teman-teman. Kebalikan dari x tambah 2, otomatis x kurang 2. Ya, kebalikannya x kurang 2. X ini kan tambah menjadi kurang 2. Jadi ini adalah hasilnya. Ini cara cepatnya. Oke, bisa dipahami ya? Kita pindah ke contoh yang kedua ya. Oke, fokus dulu. Oke teman-teman, di soal yang kedua ini adalah fungsi gx. Jadi inverse-nya yaitu g pangkat minus 1x. Oke, kita bahas cara lamanya. Sama yang pertama tadi, kita jadikan y sama dengan 3x dikurang 4. Kita jadikan x sama dengan y, ini 4-nya pindah menjadi tambah 4 sama dengan 3x. Oke, supaya x-nya berdiri sendiri, makanya 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri lagi. Hasilnya menjadi 4, y ditambah 4. Ini kan perkalian pindah menjadi pembagian, sama dengan x. Sudah dapat x sama dengan, kita tuliskan fungsi inverse-nya. G pangkat minus 1x ya, karena inverse dari gx itu sama dengan ini, hasil dari x sama dengan, tapi y-nya kita ganti kembali menjadi x. X ditambah 4/3. Oke, jadi ini hasilnya. Kalau cara cepatnya, caranya inverse itu adalah kebalikan. Jadi kita tuliskan saja kebalikannya. 3x kurang 4. X kurang 4 kebalikannya adalah x tambah 4. Oke, 3
perkalian, kita ubah menjadi kebalikannya. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian, jadi dibagi 3 atau per 3. Jadi seperti ini hasilnya. Ini kan sama ya teman-teman. Oke, paham ya? Kita pindah ke soal yang ketiga ya. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, soal yang ketiga, AX sama dengan X kuadrat ditambah 9. Ya, jadi cara lamanya sama, kita jadikan Y sama dengan X kuadrat ditambah 9. Y dikurang 9 sama dengan X kuadrat. Supaya kuadrat dari X-nya ini hilang, caranya itu kita akarkan. Oke? Tapi ketika ruas yang satu diakarkan, maka ruas yang satu juga harus diakarkan, sehingga di sini berubah menjadi Y akar Y dikurang 9 itu sama dengan X. Oke ya, akar dari X kuadrat itu kan X ya teman-teman. Biasa juga teman-teman ini pangkat 2-nya pindah ruas menjadi akar, bisa juga seperti itu. Jadi ketika sudah mendapat X sama dengan, maka kita tuliskanlah inverse-nya. Inverse dari AX ya. Jadi di sini A pangkat minus 1X itu sama dengan hasil dari X sama dengan, tapi Y-nya kita ganti kembali menjadi X. X dikurang 9. Oke, dipindah ke cara caranya. A pangkat minus 1 X sama dengan kebalikan dari X kuadrat tambah 9. X tambah 9 itu kebalikannya adalah X kurang 9. X kurang 9. Kebalikan dari pangkat 2 adalah akar, jadi sisa kita akarkan. Oke, sama ya teman-teman. Oke, paham ya? Kita pindah ke soal yang selanjutnya, soal yang keempat ya. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini fx sama dengan akar 2x dikurang 3. Jadi kita jadikan dulu y sama dengan akar 2x 3. Supaya akarnya hilang, ini semua kita pangkat 2-kan. Jadi y pangkat 2 itu sama dengan, ketika ini kita pangkat 2-kan, kan akarnya hilang ya, sisa menjadi 2x dikurang 3. Oke, lanjut. 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Y kuadrat ditambah 3 sama dengan 2x. 2-nya kita pindahkan lagi. Y kuadrat ditambah 3 per 2 itu sama dengan X-nya itu sama dengan nilai dari X sama dengan, tapi Y-nya kita ganti kembali menjadi X kuadrat. X kuadrat ditambah 3 per 2. Jadi ini hasilnya. Kalau cara cepatnya teman-teman, ini kan 2x akar 2x kurang 3 ya. Kebalikan dari x kurang 3 itu kan, kita tuliskan dulu F pangkat minus 1x. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, tulisan saya agak belepotan, tapi semoga teman-teman paham lah maksud dari tulisan saya. Jadi kebalikan dari 2x kurang 3 itu kan x ditambah 3 per 2.
perkali 2, jadi makanya kita per dengan 2. Karena ini akar, maka X-nya kita jadikan kuadrat. Oke, sama ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita pindah soal yang kelima. Bx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 9. Ya, jadi teman-teman ini kita hanya menggunakan cara konsep dasarnya ya, karena cara cepatnya agak ribet, bukan cara cepat lagi ya, jadi kita gunakan konsep dasarnya saja. Jadi kita jadikan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2x dikurang 9. Oke, lanjut. Y sama dengan ini x-nya kan tidak bisa langsung kita pindahkan karena di sini ada 2 yang mempunyai x, sementara x-nya itu berbeda pangkatnya. Ya, jadi kita jadikan dulu seperti ini, x ditambah ini 1 ya, kita bagi 2. X tambah 1 kita pangkat 2 kan. Ini kan kalau kita pangkat 2 kan akan menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kuadrat atau ditambah 1. Makanya kita kurangi di sini 1 supaya hasilnya ini akan tetap seperti x kuadrat ditambah 2x. Kita rubah bentuk istilahnya, tidak merubah nilai tapi hanya merubah bentuk. Ini tetap dikurang 9. Jadi y sama dengan x tambah 1 kuadrat minus 1 kurang 9 itu kan minus 10 ya teman-teman. Oke, minus 10 nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti y ditambah 10 itu sama dengan x tambah 1 kuadrat. Ini kuadratnya kita hilangkan atau kita pindahkan ke sini menjadi akar. Y ditambah 10 itu sama dengan x tambah 1. Ini kuadratnya sudah hilang, tambah 1. Supaya x-nya berdiri sendiri, satunya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti ini menjadi akar y ditambah 10 dikurang 1 sama dengan x. Oke, jadi inverse-nya langsung saja kita tuliskan f pangkat minus 1x itu sama dengan akar y-nya kita ganti kembali menjadi x ya, berarti x ditambah 10 dikurang 1. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ada juga cara yang lain, yaitu untuk mencari x sama dengannya itu pakai rumus kecap, rumus ABC. Teman-teman bisa coba, tapi saya lebih suka pakai cara seperti ini. Tapi kembali lagi, jika nanti soalnya pilihan ganda, kita harus sesuaikan apakah memakai cara ini atau memakai rumus kecap. Jadi teman-teman harus juga menghafal rumus kecap atau rumus ABC ya. Oke, kita pindah di soal selanjutnya. Kita bahas soal yang ke-6. Ya, jadi langsung saja kita pakai konsep dasar atau cara lamanya terlebih dahulu. Kita jadikan y sama dengan ini 5x kurang 4 per 2x kurang 2. Oke, ini kita kali silang ya teman-teman. Y dikali 2x itu kan hasilnya 2x y. Minus 7 dikali y itu minus 7y. Sama dengan 5x kurang 4. Oke, kita kumpulkan x di ruas kiri dan y-nya ini 5x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, 2x y dikurang 5x sama dengan minus 4
Minus 7Y kita pindahkan ke kanan jadi menjadi positif. Positif 7Y. Oke, paham ya teman-teman? Ini kita keluarkan X-nya. Ini kan kita keluarkan X-nya. X dikali 2Y dikurang 5. Itu sama dengan ini minus 4 ditambah 7Y. Bisa juga kita tukar ya, 7Y dikurang 4. Kita kan mau jadikan X sama dengan, jadi makanya ini kita 2Y kurang 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan. 7Y dikurang 4. Ini kan perkalian, pindah menjadi pembagian. 2Y dikurang 5. Maka G inverse-nya, fungsi inverse-nya adalah, ini kita ubah kembali menjadi X, berarti 7X dikurang 4 per 2X kurang 5. 2X kurang 5. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kalau cara cepatnya, kita tuliskan dulu G pangkat minus 1X atau inverse dari fungsi GX itu sama dengan, cara cepatnya itu teman-teman, ini 5 dengan 7 kita tukar dan tandanya berubah ketika positif menjadi negatif dan ketika negatif menjadi positif. Oke, ini 5 dengan 7 kita tukar. 5 yang 5X ya dengan 7, tapi X-nya tidak, hanya koefisiennya 5 dengan 7. Jadi kita tukar 7 jadi 7X. Karena di sini minus 7, maka kita tukar menjadi 7 karena tandanya berubah. 7X ditambah ini 4-nya tetap, 2X-nya juga tetap, 2X-nya tetap. Ini 5-nya pindah ke sini dari positif menjadi negatif, menjadi minus 5. Oke, sama ya teman-teman? Sama ya? Oke, jadi seperti itu caranya. Caranya yaitu, mohon maaf ya teman-teman, kesalahan teknis. Oke, jadi caranya yaitu ini 5 kita tukar dengan 7, 4 dengan 2-nya tetap, 5 dan 7 ini kita tukar dan tandanya kita ubah. Jadi 7 di sini kan negatif, kita pindahkan ke sini menjadi positif 7X dikurang 4. Ini kurang 4-nya tetap per 2X tetap. Sini 5 kita pindahkan jadi minus, berarti minus 5. Jadi 7X dikurang 4 per 2X kurang 5. Ini sama caranya ya. Oke, kita bahas soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh ini kita langsung saja pakai cara cepatnya ya teman-teman. Nanti cara manualnya seperti teman-teman bisa kerjakan atau coba sendiri. Saya perlihatkan saja cara cepatnya. Jadi kalau mau cari fungsi inverse dari soal yang nomor 7 ini, kita menggunakan cara cepat. Langsung saja kita tuliskan. Ini kan 4 dengan 5-nya tetap ya. Jadi kita tuliskan dulu 4 plus 4, di sini 5X-nya tetap. Oke. 3-nya kita tukar dengan 7. 7 kan di sini minus. Pindah ke sini menjadi positif. Berarti di sini positif 7X. Sedangkan ini 3 pindah ke sini, ini 3 positif, pindah ke sini menjadi minus, dikurang 3. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk cara lamanya atau konsep dasarnya teman-teman bisa buktikan sendiri. Pasti hasilnya akan sama, 7X tambah 4 per 5X kurang 3. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman? Jika teman-teman belum paham, silahkan putar kembali videonya. Saya yakin teman-teman akan paham ketika teman-teman berulang memperhatikan, berulang kali memutar jika belum paham. Tapi saya yakin teman-teman ini semuanya orang-orang matematika dan pasti langsung paham lah ketika melihat soal-soal seperti ini. Oke?
Jadi teman-teman seperti ini dulu video kali ini. Bagi yang punya saran ataupun tanggapan silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.